Selamat pagi jemaat sekalian, selamat datang dan selamat beribadah di tengah persekutuan jemaat GPIB Ebenezer. Kita ada di minggu kelima sesudah Pentakosta. Dalam ibadah ini kita juga akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-39 Yayasan Pendidikan, ke-18 Yayasan Kesehatan, dan ke-26 Yayasan Diakonia GPIB. Tema ibadah hari ini adalah menyembah Tuhan atau Baal. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. Pemberita firman adalah Pendeta Agus Sugiarto, SSI. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sampai saat ini masih berada dalam masa transisi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB akibat pandemi virus corona. Di masa ini kita semua diingatkan untuk menyesuaikan diri serta mulai menerapkan pola pikir dan perilaku hidup normal baru. Perilaku hidup normal baru tidak mengutamakan kepentingan diri atau kelompok sendiri, tetapi juga kepentingan sesama demi keselamatan bangsa dan negara. Perilaku hidup normal baru ini sejalan dengan visi dan misi Yayasan Pendidikan, Kesehatan, dan Diakonia GPIB. Pada masa pandemik virus corona saat ini, dunia pendidikan diperhadapkan pada tantangan yang berat. Tenaga didik dari berbagai latar belakang daerah pengabdian ditantang untuk berkreativitas di luar batas, agar dapat menarik minat anak didik untuk terus belajar dengan tekun. Anak didik diliputi rasa jenuh, bosan, marah, dan kelelahan yang sangat luar biasa ketika belajar dari rumah tanpa kehadiran guru dan teman. Tekanan pada orang tua pun tidak kalah beratnya. Mengatur waktu, tenaga, bahkan memacu pikiran antara mengerjakan pekerjaan kantor di rumah, pekerjaan rumah tangga, sampai menjadi guru pembimbing bagi anak-anak yang belajar di rumah. Komisi Pendidikan Kristen mempersiapkan generasi masa depan yang cerdas, berbudi pekerti, berakhlak mulia, dan beriman di tengah tantangan pandemik virus corona saat ini. Sehingga melalui pendidikan, gereja dapat turut serta melayani kebutuhan banyak orang, tenaga didik dan anak didik, di luar gereja yang terpinggirkan dan terabaikan. Tidak sedikit tenaga didik yang terpaksa mengundurkan diri sebagai tenaga didik dan anak didik yang harus berhenti sekolah atau pindah sekolah karena berbagai keterbatasan yang dihadapi saat ini. Tujuannya adalah untuk mendukung pemerintah dalam membangun masyarakat demi kesejahteraan umat dan keutuhan bangsa. Dunia kesehatan sebagai salah satu kunci dalam usaha mewujudkan masyarakat sejahtera dan bangsa yang kuat. Kehadiran tenaga kesehatan memegang peranan penting dalam mewujudkan suatu bangsa yang dikdaya, khususnya pada saat ini ketika dunia berjuang untuk menghadapi pandemik virus corona. Dibutuhkan sangat banyak tenaga kesehatan yang siap sedia menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan kesadaran penuh akan risiko kemungkinan besar dapat terpapar virus ini, berpisah dari keluarga, bahkan sampai meninggal dunia sebagai wujud pengabdian pada bangsa dan negara. GPIB tidak sebatas dalam bidang pelayanan kesehatan saja, tetapi ikut berperan serta aktif dalam mendidik tenaga bidan yang berdedikasi, cerdas, kreatif, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti luhur melalui Akademi Kebidanan Gria Husada yang berada di bawah naungan Yayasan Kesehatan GPIB. Oleh karena itu, komitmen gereja dalam mendukung pengadaan tenaga kesehatan khususnya melalui kebidanan dapat diwujudkan melalui peran sertanya dalam merawat eksistensi dan meningkatkan kualitas lembaga pendidikan tersebut. Doa dan dukungan yang dikonkretkan oleh gereja terhadap lembaga pendidikan tinggi ini akan semakin mempertegas kehadiran dan peranan gereja dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan bangsa yang kuat.
Berada di dalam rumah benar-benar lebih aman bagi kesehatan. Namun kebutuhan finansial guna menunjang kelangsungan hidup tidak kalah pentingnya. Setiap pribadi yang masih produktif didorong untuk keluar dari zona nyaman dan aman, bertarung dan berpacu antara menjaga diri tetap sehat di tengah kerja keras untuk terus berkarya di tempat pengabdian masing-masing. Kini bukan waktunya lagi menyerahkan semua tanggung jawab ini hanya kepada pemerintah. Kita, gereja sebagai bagian dari warga negara Republik Indonesia, turut berperan aktif menjangkau mereka yang membutuhkan pelayanan kasih tanpa memandang perbedaan agama, bahasa, suku, dan warna kulit. Tantangan iman itu kini nyata dihadapi secara langsung. Memperhatikan dan peduli pada sesama dari semua keterbatasan yang masing-masing orang hadapi saat ini. Hati nurani diketuk untuk jujur pada diri sendiri. Sesulitnya hidup yang dihadapi di luar, ada begitu banyak orang yang bahkan berteriak minta tolong pun sudah tidak mampu. Mereka membutuhkan Kristus yang hadir secara nyata di dalam diriku dan dirimu untuk menyalurkan tangan seraya berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Perayaan syukur HUT ke-39 tahun Ya Pendik GPIB pada tanggal 1 Juli 2020, 18 tahun Yayasan Kesehatan GPIB 4 Juli 2020, dan 26 tahun Yayasan Diakonia GPIB tanggal 5 Juli 2020 hendaknya menjadi momentum penting bagi seluruh jemaat GPIB untuk mengevaluasi dan membarui praktek pelayanan kasihnya melalui dunia pendidikan, kesehatan, dan diakonia. Maka sesama yang mengalami praktek pendidikan, kesehatan, dan diakonia jemaat secara karitatif lebih transformatif akan merasakan sentuhan kasih Yesus di tengah derita yang mendera hidup, sehingga mereka akan selalu menyembah Yesus Kristus. Jemaat silakan berdiri, menghadap Tuhan dan menyambut firman-Nya hadir di tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau dan menyertaimu juga. Saudara-saudara, silakan duduk kembali. Jemaat, kita berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Di saat ini kami datang sujud menyembah, memuji, berdoa dan mendengar firman-Mu. Engkau telah melakukan perkara-perkara besar dan ajaib dalam hidup dan kehidupan kami secara pribadi, keluarga, gereja, masyarakat, bangsa dan negara. Di dalam setiap kelemahan, kerapuhan, ketidaksetiaan, kesalahan dan dosa kami, Engkau hadir sebagai pribadi yang tetap mengasihi, mengampuni, menopang, bahkan membarui hidup dan kehidupan kami. Kami bersyukur atas kasih setia dan rahmat-Mu bagi kami. Kami juga bersyukur atas kesehatan, kekuatan, sukacita, bahkan semua keterbatasan, kelemahan, sakit, derita dan sedih yang kami alami dalam hidup ini. Kami bersyukur karena seluruh penderitaan bahkan maut yang saat ini Engkau izinkan kami hadapi tidak dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Penuhi kami dengan kuasa dan karunia Roh Kudus, agar kami mampu mengarahkan hati, pikiran, tubuh, roh, dan jiwa hanya untuk menyembah dan melakukan perintah-perintah-Mu, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama kami manusia melalui karya nyata. Kami yang masih Engkau percayakan untuk mengelola harta dan kekayaan di dunia ini, Engkau gerakan dan mampukan agar dapat berbagi dengan mereka yang saat ini hidup dalam keterbatasan, kemiskinan, dan ketidakpunyaan. Kami yang Engkau karuniakan kekuatan dan kesehatan, gerakanlah agar dengan penuh sukacita menopang, menguatkan dan menuntun mereka yang hidup dalam kelemahan serta ketidakberdayaan, sehingga terwujud keseimbangan. Kendalikan hati kami agar tidak lebih mengutamakan diri sendiri, karir, harta, dan kesenangan pribadi atau kelompok. Karena semuanya itu akan mengalihkan fokus kami dari kasih-Mu dan menjadikannya sebagai berhala modern, sehingga membuat kami lupa mengasihi dan menyembah Tuhan dalam hidup ini. Engkaulah Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kepadamu kami panjatkan doa dan syukur ini. Amin.
Marilah saudari-saudara, kita kembali akan merenungkan sabda Allah di hari Minggu ini, hari Minggu kelima sesudah Pentakosta, dalam bingkai syukur HUT ke-39 Yapendik, ke-18 Yayasan Kesehatan, dan hari ulang tahun ke-26 Yayasan Diakonia GPIB. Mari bersatu dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Engkau Allah Tritunggal yang telah menyertai perjalanan kami sebagai gereja, sehingga kami boleh mensyukuri atas semua rahmat yang Engkau beri. Ke-39 hari ulang tahun perjalanan Yayasan Pendidikan Kristen, ke-18 Yayasan Kesehatan, dan ke-26 tahun Yayasan Diakonia GPIB. Dan dalam momentum itu, kami kembali berada di sekitar sabda-Mu untuk kami renungkan. Ya Allah Tritunggal, karuniakanlah kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman Kristus Yesus dapat kami maknai dalam warna keseharian kami dan menjadi peneguhan atas syukur kami sebagai gereja, sehingga menyenangkan hati Bapa di sorga. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, Hakim-Hakim 2 ayat 6-14 yang menyatakan, setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu, masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asyitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal
Saudari-saudara, disilakan duduk kembali. Saudari-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah generasi Yosua wafat, generasi Yosua dalam narasi kitab Hakim-Hakim ini dilukiskan sebagai umat yang beribadah kepada Tuhan. Mereka selalu ingat perjanjian yang telah Tuhan nyatakan dengan mereka sebagai umat dan hidup dalam damai. Generasi yang beribadah kepada Tuhan. Dan berbeda dengan generasi pasca Yosua, generasi Israel yang mulai meneroka. Meneroka berarti mulai memasuki babak merintis, membuka di tempat-tempat klaster mereka tinggal, dalam sonase atau sonasi suku-suku mereka, dan memulai kehidupan. Tapi menarik dicatatkan dalam narasi ini, tidak mengenal Tuhan, tidak beribadah, kaum pemberontak. Secara sederhana itu ada semacam incorrigible conduct. Itu sebuah perilaku yang kayaknya tidak dapat diperbaiki. Dan dilukiskan menarik dalam sonasi suku-suku Israel ini, dalam klaster-klaster yang diantara mereka bahkan bisa beraliansi, lalu satu dengan yang lain berusaha meneroka, merintis, membuka jalan kehidupan yang catatannya itu tidak beribadah kepada Tuhan, tapi justru ada perilaku yang tidak dapat diperbaiki, karena seakan-akan digambarkan berulang-ulang sebuah rotasi atau siklus di mana Israel jatuh terus dalam dosa. Dan yang dimaksud dengan incorrigible conduct atau rotasi siklus Israel yang jatuh dalam dosa itu, ada semacam mereka jatuh dalam persoalan, pergumulan, dosa, lalu berseru meminta belas kasihan Tuhan, Israel minta tolong, lalu kemudian Allah membangkitkan seorang hakim di antara mereka. Hakim ini hadir sebagai seorang yang heroik, sebagai pemimpin, sebagai kepala suku, sebagai tokoh yang mampu menjadi problem solver, yang mampu membawa solusi, membawa jalan keluar, bahkan dalam kepemimpinannya mengalahkan umat yang datang memberi persoalan kepada Israel. Lalu kemudian terjadi kembali situasi tenang, dan setelah situasi tenang ini terjadi, kembali lagi Israel split, tergelincir, melakukan perkara dosa yang sama. Begitu terus menerus. Dan dalam narasi kitab Hakim ini, 12 hakim yang hadir, mulai dari Otniel, Ehud, Samgar, Deborah, Gideon, Tola, Yair, Yefta, Ibzan, Elon, Abdon, Simson. Siklus itu terjadi terus menerus. Jadi adanya supplication, permohonan, minta ampun, sio, sujato dalam persoalan, dalam pergumulan. Lalu kemudian Tuhan kasih pembebasan, liberation. Karena di antara suku-suku itu diangkatlah seorang yang menjadi hakim, kepala suku, tokoh, yang berhikmat, yang mahardika, yang memberikan jalan keluar. Setelah kemudian diberikan pembebasan, mereka kemudian tergoda lagi untuk melakukan pelanggaran, violation. Lalu setelah melakukan pelanggaran, minta lagi kembali pertolongan. Setelah karena pelanggaran itu, mereka diokupasi atau mereka diduki oleh negara-negara tetangga, mereka dirampok, mereka diperbudak, datang persoalan dan pergumulan, lalu bataria kembali minta tolong. Mohon permohonan. 12 hakim, 12 kepala suku, 12 tokoh yang hadir dalam narasi, klaster-klaster, sonasi, suku-suku itu menampilkan rotasi siklus yang sama. Generasi Yosua yang beribadah kepada Tuhan, generasi pasca Yosua yang mulai meneroka, memulai jalan, membuka kehidupan yang mapan seiring dengan sonasi suku-suku, tetapi justru jatuh berulang-ulang dalam siklus kejatuhan dalam dosa. Tapi menarik, ada benang merah dalam semua narasi kisah hakim-hakim ini. Jadi hakim jangan dipersonifikasikan sebagai seorang yang
berada di belakang meja, lalu kemudian mengambil fungsi untuk mengadili seperti pemahaman hakim sekarang, tapi lebih digambarkan seperti kepala suku. 12 suku Israel yang menetap pada klaster, pada zona-zona suku mereka itu, ketika dalam persoalan pergumulan Bataria minta Tuhan tolong, lalu Tuhan bangkitkan seorang pahlawan yang adalah kepala suku ini, yang adalah tokoh yang mahardika ini, yang dengan hikmat, dengan kebijaksanaan, bahkan sangat heroik, memberikan jalan keluar. Setelah kembali tenang, setelah mereka diduduki, mereka dirampas, diperbudak, dirampok, masuk dalam pergumulan perang dengan bangsa tetangga, lalu dengan hikmat dari sang hakim, mereka keluar dari persoalan, kondisi tenang kembali, jatuh lagi dalam pelanggaran. Dan kalau mau ditanya pelanggarannya apa, itu saja. Tindakan imoralitas, amoral, dan idolatry atau penyembahan kepada berhala. Ada aliansi, campur aduk, percampuran kultur, budaya, penyembahan kepada dewa-dewi Kanaan, kepada Baal, dan secara khusus keluarga dari Baal. Lalu kemudian di dalamnya beraliansi untuk berusaha yang tadi digambarkan meneroka, membuka usaha, membuka jalan hidup, disonasi masing-masing dalam hidup yang mapan itu. Dan dengan beragam cara, yang penting bisa bertahan. Kami bertahan dengan semua cara-cara itu. Persoalan Allah itu nomor 2. Dan itu menyakiti hati Allah. Berbeda dengan zaman generasi Yosua yang digambarkan takut akan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, lalu menjalani kehidupan di dalam penyelenggaraan dan janji Tuhan. Dan rupanya generasi Israel yang kemudian menduduki zona-zona, klaster-klaster, sering dengan suku-suku ini, menikmati sudah kemapanannya, beraliansi dengan beragam macam kultur, apa saja yang kemudian di dalamnya mereka dapat jalani dan bisa bertahan, tapi kemudian justru jauh dan tidak beribadah kepada Tuhan. Pergumulan ke dalam persoalan membuat mereka berteriak, Tuhan kasih, Tuhan sayang, Tuhan cinta, Tuhan kasih jalan keluar. Hidup kembali dalam masa tenang. Hidup dalam masa tenang, melanggar lagi. Dan itu menjadi siklus berulang-ulang. Dan benang merahnya adalah Israel yang tidak setia kepada Tuhan, tetapi Tuhan setia, penuh kasih setia kepada Israel. Dan pola ini kita alami sebagai bagian dalam perjalanan kita sebagai orang percaya. Ketika kemudian kita hadir dan mau melihat sejauh mana kita pun meneroka. Meneroka itu sekarang istilah yang cukup populer akhir-akhir ini dengan gambaran memulai babak baru. Seiring dengan new normal, kenormalan yang baru. Cara-cara untuk berdamai dengan situasi yang baru. Dan itu diandaikan bagaikan seperti membuka kembali sebuah ladang, membuka hutan, merintis segala sesuatu, meneroka. Dan gereja sementara meneroka saat ini. Untuk kemudian melihat apa yang di dalamnya hadir, moga-moga selalu terlihat benang merah tentang gereja yang tetap setia itu. Gereja yang sekarang ditelanjangi dengan pandemi ini. Sungguh-sungguh ditelanjangi. Memakai istilah dari The Godfather yang penuh cinta itu. Seorang yang sangat romantis dengan lagunya yang sangat terkenal itu. Lalu muncul kata ambiar itu. Nah sekarang begitulah kita. Ambiar. Semua yang tertata ambiar. Dan kemudian kita menyesuaikan dengan saat-saat ketika kita mulai meneroka. Menelisik, menelusur, mulai membuka apa yang kemudian mau kita buat. Persis seperti gambaran dari jejak langkah umat Israel yang berada pada klaster-klaster, pada zona-zona, suku-suku mereka untuk mulai meneroka, memulai babak baru kehidupan mereka. Tapi sayang, mereka jatuh kepada siklus berulang-ulang dalam pelanggaran. Dan itu terjadi karena berusaha untuk survive, bertahan hidup. Untuk apapun yang kemudian di dalamnya beragam macam cara itu ditempuh, supaya kemudian di dalamnya mereka bisa bertahan seiring dengan zona-zona klaster babak baru di mana mereka memulai kehidupan sebagai suku-suku Israel. Dan menariknya Allah penuh kasih setia,
Selalu hadir di setiap umat, berteriak minta tolong karena pelanggaran mereka. Persoalan pergumulan dalam gumul ketika kemudian konsekuensi salah dan keliru itu menjadi warna kehidupan mereka sebagai umat. Lalu Tuhan memberikan solusi dengan hadir mereka yang berhikmat, yang mahardika, yang diberikan kemampuan bahkan berjiwa bangsawan untuk menjaga, melindungi, memprotek, membela, mendampingi umat yang dicintai sehingga ditemukanlah jalan keluar. Mereka yang dikenal dengan hakim-hakim ini. Dan setelah berada dalam kondisi aman, setelah tampilnya para heroik ini, umat kembali lagi kepada keteledoran, kemudian berusaha hidup yang kemudian di dalamnya melukai hati Tuhan. Benang merah Allah yang setia dan umat yang tidak setia ini bagaikan pendulum yang bergerak utara, selatan, timur, barat terus-menerus. Tapi Tuhan masih tetap setia dengan melihat gerak pendulum, gerak turun naik dari grafik hidup iman kita. Dan gereja dalam meneroka terpanggil untuk apa yang disebut dengan sensus fidei fidelium. Sensus fidei fidelium ini adalah peka terhadap perasaan iman umat. Peka terhadap perasaan iman umat. Sensus fidei fidelium. Sama seperti hadirnya para kepala-kepala suku, hakim-hakim dalam kehidupan suku-suku Israel ini, yang kemudian berusaha untuk melihat apa sih naik turun dari kehidupan umat ini, dalam siklus rotasi Israel yang jatuh bangun dalam dosa dan pelanggaran ini. Dan sensus fidei fidelium ini menjadi warna kehidupan gereja saat ini dalam meneroka new normal, meneroka zaman baru, kenormalan baru yang kemudian di dalamnya gereja harus sudah mulai terbiasa dengan kultur itu. Dan berhadapan dengan umat yang frustasi, berhadapan dengan umat yang depresi, berhadapan dengan ambiarnya sendi-sendi kehidupan. Tapi juga tampil generasi yang jenius, generasi yang kreatif, generasi yang inovatif. Dan ternyata mereka adalah kaum milenial. Generasi yang hadir di tengah-tengah gereja meneroka, gereja membuka, gereja memulai, gereja merintis, melihat beragam macam situasi dan peluang. Hadir generasi milenial ini yang kemudian di dalamnya jenius, kreatif dan inovatif, bertahan dan banyak memberikan inspirasi. Dan gereja kayaknya dalam masa meneroka, di masa pandemik ini kayaknya berhutang budi banyak kepada kaum muda ini. Yang di dalamnya memberikan semacam spirit tentang bagaimana bertahan sebagai gereja yang harus berusaha bisa memaknai sensus fidei fidelium itu. Karena mereka terampil menguasai teknologi, menguasai kemampuan untuk menata beragam macam tautan yang di dalamnya dipakai istilah multi-track itu. Multi-track. Jadi tautan yang begitu beragam, persoalan yang begitu kompleks, tapi mereka jenius, mereka inovatif, mereka kreatif untuk melihat beragam macam tautan itu dan mampu mengontrolnya. Dan ini menjadi tipologi dari di antara warga gereja yang kayaknya memberikan inspirasi kepada gereja di akhir-akhir ini untuk kemudian bisa menghadapi persoalan yang kayaknya multi-track itu. Multi-track kayaknya adalah istilah dalam dunia rekaman, di mana beragam macam kemampuan audio yang sangat beragam itu, tapi kemudian dalam kendali tombol-tombol itu harus mampu dikompilasi, sehingga bisa menjadi harmoni dari sebuah hasil harmonisasi rekaman yang indah. Tapi kalau sudah ditelusuri, tiap-tiap track itu memberikan semacam identitas dan jenis suara yang begitu beragam. Tapi orang yang punya kemampuan multi-track ini mampu menata itu dengan beragam kemampuannya untuk kemudian di dalamnya hadir dalam satu jalur yang didengar di telinga itu begitu indah. Hampir sama kayaknya seperti tampilnya para hakim di suku-suku Israel yang kemudian di dalamnya digambarkan sebagai bagian dari generasi yang mencoba untuk terus membawa supaya umat Israel yang mulai tidak beribadah kepada Tuhan ini berjalan lurus. Supaya ada benang merah antara generasi Yosua dengan generasi mereka sebagai generasi pasca Yosua. Supaya selalu terlihat tentang ini loh, di tengah-tengah persoalan dan
ambivalensi, bias bahkan, deviasi yang begitu jauh, keluar dari track, keluar dari jalur. Ada generasi yang kemudian merangkul dan merengkuh umat berjalan pada jalur sebagai yang takut akan Tuhan. Dan mereka-mereka inilah yang kemudian di dalamnya gereja harus hadir untuk kemudian mengerti apa arti spirit setia. Faithful. Apa arti spirit bermakna, meaningful, dan kemudian berdialog, dialogical. Dialog, setia, bermakna. Dengan dialog, setia, dan bermakna, kayaknya ada semacam sinergi antara generasi lalu dengan generasi milenial ini yang karena kesetiaan faithful, karena bermakna meaningful, dan karena berdialog dialogical ini kayaknya bisa berjalan berirama beriring. Dan gereja butuh untuk merangkul mereka. Para hakim-hakim zaman now, zaman sekarang ini, mereka yang kemudian Tuhan karuniakan dengan kemampuan begitu jenius, kreatif, dan inovatif, untuk kemudian membuat persekutuan dan komunitas bisa bertahan dengan gelombang dan dinamika situasi kondisi yang sementara ini melanda komunitas Kristen, melanda gereja. Yang ambiar itu. Tapi kemudian mereka seakan-akan hadir, kaum muda ini, yang kemudian memandu sebagai gambaran seperti seorang yang telah memasuki usia indah, tertatih-tatih dengan menggunakan tongkat, berjalan dalam kerapuhannya, tapi ada tangan kuat penuh kelembutan yang berada di samping, lalu kemudian memegang tangan itu dan memapah orang yang sudah lanjut usia ini berjalan langkah demi langkah. Merekalah generasi jenius, yang kreatif, yang inovatif, yang kemudian di dalamnya gereja diajak untuk sensus fidei fidelium, untuk kemudian bersama-sama melangkah seperti keberadaan Israel yang dalam pergumulan, iya, yang dalam split tergelincir ketika mereka meneroka memulai babak baru, ya, tapi ada generasi yang Tuhan bangkitkan di antara mereka. Para hakim ini yang melalui kehadiran mereka berfungsi membawa generasi ini kembali kepada benang merah sebagai generasi yang belajar setia dan beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita bersyukur karena sejatinya GPIB hadir, baik melalui yayasan pendidikan, yayasan kesehatan, yayasan diakonia, yang di awal bulan Juli ini kita syukuri karena ada momentum pertambahan usia. Itu sektor-sektor yang sangat strategis, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan. Semua karya-karya karitatif gereja dan diakonal. Dan di situ sejatinya hadir generasi yang jenius, yang kreatif, yang inovatif, yang bersama-sama mengasah kesetiaan faithful, mengasah kebermaknaan meaningful, mengasah dialog, sehingga kemudian gereja selalu up to date, gereja selalu relevan. Dan dalam proses itu, beriring dengan momentum hari ulang tahun Yapendik, ulang tahun Yayasan Diakonia dan Yayasan Kesehatan, kita syukuri karena Tuhan tempatkan gereja ini dalam sektor-sektor yang begitu strategis dan sangat relevan. Dan moga itu senantiasa membawa makna, senantiasa membawa wujud kesetiaan, bahkan kemudian dialog dengan kehidupan, sehingga kemudian gereja secara khusus GPIB hadir di dalamnya. Mengakhiri renungan ini ada kenang-kenangan yang bagi saya sungguh bermakna. Ini adalah karya dari seorang siswa SMP ketika kurang lebih tahun 2000. 2001 saya memulai pelayanan di GPIB Immanuel Singkawang. GPIB Immanuel Singkawang punya Yapendik, Yayasan Pendidikan Kristen cabang Singkawang, yang mengelola pada waktu itu ada SD, ada SMP, dan SMA. Sekarang di Singkawang Yapendik hanya mengelola SMA. Ketika saya hadir di sana pada waktu itu 2000-2001, mereka masih mengelola SMP. Dan ada seorang anak Chinese, Tionghoa, tapi juga punya darah Dayak, yang punya kesempatan sekolah pada waktu itu di SMP, dan waktu itu kelas 9. Saya kebetulan diberikan kepercayaan untuk membawa
mengampu mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Lalu ada topik membuat medali perdamaian. Saya meminta anak-anak itu semua yang hampir semuanya orang-orang Tionghoa, orang-orang Tionghoa sederhana dari kelompok warga masyarakat yang ada di Singkawang itu, yang kemudian diberikan kesempatan bersekolah di SMP Talenta Singkawang, dikelola oleh Yapendik GPIB itu. Dan medali yang dibuat oleh anak ini bagi saya inspiratif. Makanya dari semua karya itu saya simpan sampai sekarang, sampai tahun 2020 ini. Semenjak ketika kurang lebih sekitar tahun 2002-2003, lalu kemudian dia hadir sebagai seorang siswa yang belajar waktu itu. Saya perhatikan baik-baik medali ini, lalu kemudian wawancara dengan setiap siswa. Saya tanya, kenapa kamu menggambar dan membuat medali perdamaian dan kamu lukis seperti ini? Dia berterima kasih karena ada hadir gereja GPIB yang kemudian punya lembaga pendidikan SMP. Dia punya bapak petani karet, petani sahang, yang kemudian harus berjuang berjibaku siang malam untuk bisa menyekolahkan anak-anaknya supaya jauh lebih pintar, supaya besok-besok tidak seperti bapaknya yang petani. Dan dia berterima kasih karena bisa sekolah di SMP Talenta Singkawang waktu itu. Makanya saya lihat betul-betul pantas dalam medali itu dia gambar logo GPIB, meskipun tidak secantik logo GPIB sekarang, tapi ada salib, ada Alkitab terbuka, dan ada kutipan Lukas 13 ayat 29. Karena dalam benak dan nuraninya yang terdalam itu, dia merasakan kehadiran GPIB yang hadir dengan moto Lukas 13 ayat 29, dengan gambar Alkitab terbuka, salib yang berdiri tegak, dengan panorama gunung, panorama awan, lalu orang dari utara, selatan, timur, barat akan berkumpul semua dalam kerajaan dan masuk dalam perjamuan itu. Dan dia merasa diberkati karena kehadiran GPIB lewat Yapendik. Dan anak ini mengerti betul apa komitmen bersyukur karena punya kesempatan sekolah. Dia akhirnya dapat kesempatan sekolah di Jogja. Bahkan saya minta supaya dia sekolah di Jogja. Saya rela membiayai dia. Selesai sekolah perkebunan di Jogja. Belum juga selesai dalam menyelesaikan studinya di Jogja. Perusahaan besar sudah kemudian memintanya untuk bisa bekerja. Dan sekarang WA terakhir yang saya terima, dia bersyukur karena sudah diangkat menjadi asisten senior manager dari perkebunan sawit di mana dia dikaryakan sejak lulus dari kuliah di Jogja itu sampai sekarang. Bahkan punya usaha sendiri. Berkeluarga dengan 2 orang anak yang lucu-lucu. Bagi saya, mulai dari tahun 2001 sampai sekarang 2020, ada generasi yang terbentuk. Generasi yang hadir karena GPIB. Yang kemudian di dalamnya dia mengerti betul apa makna kesempatan untuk studi supaya masa depannya jauh lebih baik. Dia belajar dari sulitnya orang tua di pedalaman itu. Dan sekarang dia punya kebun berhektar-hektar. Sebagai seorang asisten senior manajer perusahaan perkebunan besar di Kalimantan Barat, di Pontianak. Bukankah itu gereja yang hadir? Ini hanya salah satu contoh. Makanya saya tidak sia-sia menyimpan logo ini, karena di dalam dan di balik logo ini ada spirit tentang perjuangan, tentang kehadiran gereja yang kemudian di dalamnya membantu mereka yang terpuruk dan kemudian sekarang bisa hidup, bersyukur, bisa meneroka hidup sendiri, mandiri, bahkan berhasil. Karenanya kiranya momentum hari ulang tahun Yapendik ini, sekarang SMP tidak lagi dikelola oleh Yapendik cabang Singkawang, hanya ada SMA saja. Tapi masih bersyukur SMA yang mengakomodir anak-anak di Pospelkes itu, orang-orang Dayak itu, untuk bisa bersekolah di Singkawang. Itu contoh. Terakhir, setelah menghadiri ibadah peneguhan, pelayan firman dan sakramen, juga seorang anak dari Singkawang,
sekolah di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana, lalu kemudian menjalani masa vikariat di GPIB Karunia Ciputat, lalu kemudian diteguhkan sebagai pendeta pelayan firman sakramen. Ketika saya hadir karena diundang untuk juga turut menumpangkan tangan, saya ketemu dengan adiknya dan bersekolah di Akademi Kebidanan Gria Husada yang dikelola oleh Yayasan Kesehatan GPIB di Surabaya. Akhir tahun kemarin adiknya ini selesai dengan baik dan sekarang masih terus mempersiapkan diri supaya kemudian menjadi bidan yang profesional. Ketika dikirim foto wisuda dan di yudisium sebagai angkatan dari Akbid Gria Husada, saya dalam hati, dia bidan, kakaknya pendeta GPIB, yang sekarang di pos Pelkes Serengkah GPIB Jemaat Iktus Tumbang Titi itu. Mereka adalah yang pendeta ini, mereka yang adalah bidan ini, hadir karena GPIB. Gereja yang turut membentuk generasi yang beribadah kepada Tuhan. Karenanya momentum ini sungguh bermakna. Kita syukuri atas kehadiran yayasan-yayasan ini yang di dalamnya hadir memberikan makna bagi anak-anak dan generasi milenial yang kemudian hadir mendampingi gereja. Dan apa yang saya sampaikan tadi hanyalah 2 contoh dari beragam anak-anak yang karena kehadiran GPIB, mereka sungguh kalau mau dikata berhutang budi untuk semua kebaikan dari kehadiran gereja. Semoga kita pun di tengah-tengah beragam persoalan dan pergumulan yang kita hadapi akan tetap terus peka terhadap sensus fidei fidelium ini, perasaan iman umat, dan hadir mendampingi sebagai gereja yang terus-menerus relevan bersama-sama dengan generasi milenial yang kita yakin dan percaya dalam rangkulan gereja berjalan berdampingan dalam persekutuan pelayan kesaksian untuk kemuliaan Tuhan. Dirgahayu Yayasan Pendidikan Kristen GPIB, Yayasan Kesehatan GPIB, dan Yayasan Diakonia GPIB. Tuhan memberkati gereja ini dalam kehadirannya untuk peka terhadap perasaan iman umat. Amin. Mari bersama kita sambut pemberitaan firman ini dengan menaikkan nada pujian dari nada pujian Apalah Arti Hidupmu kepada Tuhan. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan? Bila tiada rela sujud dan sungguh, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan? Bila tiada hati tulus dan syukur, ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang yang susah dan dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu.
Marilah bersama semua orang percaya di sepanjang segala abad tempat dan sejarah, kita kembali mengakui pengakuan iman kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Disilakan duduk kembali. Mari saudara dalam Tuhan, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja, dan Roh Kudus yang terus-menerus membaharui kami selaku gereja, kami berterima kasih hari ini atas momentum hari ulang tahun ke-39 Yayasan Pendidikan Kristen GPIB, hari ulang tahun yang ke-18 Yayasan Kesehatan, dan hari ulang tahun yang ke-26 Yayasan Diakonia GPIB. Engkau telah hadirkan kami sebagai gereja yang hadir dalam dimensi hidup yang sungguh-sungguh bermakna, dengan berdiakonia, dengan berkumul dalam kelihat sektor pendidikan, bahkan dalam sektor kesehatan, yang sungguh-sungguh membawa rahmat dan berkat, ketika di dalamnya ya Tuhan Yesus bermakna bagi kehidupan. Dan kami berterima kasih karena jerih payah di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. 39 tahun kehadiran Yapendik, 18 tahun kehadiran Yayasan Kesehatan, dan 26 tahun Yayasan Diakonia telah membawa begitu banyak buah-buah yang disyukuri ketika warga jemaat sungguh-sungguh dibentuk, diformasi karena kehadiran yayasan-yayasan ini. Terima kasih untuk semua kebaikan yang telah Tuhan beri. Kami berterima kasih di tengah-tengah situasi-situasi sulit ini, Tuhan masih memberikan kepada kami peneguhan untuk bersyukur, karena kami hadir sebagai gereja yang terus-menerus peka terhadap apa yang menjadi pengalaman iman dari umat. Sehingga dengan kepekaan itu, gereja mengasah apa arti kesetiaan, apa arti pengharapan, dan apa arti sebuah kebaikan di tengah-tengah menata layani persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Dan kami yakin ya Tuhan Yesus Kristus, segala upaya yang telah dilakukan menjadi rahmat dan berkat, karena Engkau sajalah yang memberkati, sehingga kami hadir sebagai generasi yang beribadah kepada Tuhan di tengah-tengah beragam macam tantangan, persoalan, dan pergumulan yang cenderung menyeret hati nurani, bahkan setiap insan untuk jauh dari Engkau. Baal-baal zaman ini tak jarang hadir, tapi kami bersyukur karena dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu kami tuntun untuk selalu berjalan pada jalur di mana kami belajar untuk beribadah kepada Tuhan. Karena terima kasih atas semua kebaikan yang telah Engkau beri, kami hadir sebagai sinode GPIB yang bersyukur karena kebaikan yang telah Tuhan nyatakan bagi kami. Berkatilah minggu yang kami masuki ini ya Tuhan Yesus, sehingga kemudian di dalamnya sebagai keluarga pun kami boleh berterima kasih, karena kami sebagai keluarga, hadir kami sebagai suami istri, bersama-sama dengan anak-anak, menantu, cucu, bahkan cicit, di rumah-rumah tangga dan keluarga kami, sebagai gereja-gereja kecil, keluarga yang adalah basis pertama penguatan segala sesuatu. Kami selalu Tuhan hadirkan dalam kehadiran Tuhan sendiri, sehingga menjadi keluarga-keluarga yang juga menyembah dan beribadah kepada Tuhan. Di tengah-tengah beragam situasi sulit, kami selalu mau mengandalkan Engkau. Tuntun dan berkatilah kami, agar jerih payah kami di dalam Engkau tidak akan pernah sia-sia. Di tengah-tengah keluarga kami akan selalu hadir seorang pahlawan yang berjiwa heroik, orang tua kami, anak-anak kami, yang takut dan dengar-dengaran. Sehingga kami yakin mereka menjadi hakim-hakim zaman ini, yang hadir di tengah-tengah keluarga-keluarga kami, sehingga kemudian di dalamnya kami bersyukur, kami punya ketahanan, kami punya penguatan, kami punya kekuatan menjalani hari-hari sulit ini, karena di tengah-tengah keluarga Tuhan perkenankan hadir yang menginspirasi, menguatkan, dan meneguhkan kami. Kuatkanlah kami, sehingga apapun yang sementara kami gumulkan di dalam Engkau, kami yakin iman dan percaya kami membawa kami kepada jalan selamat di dalam Tuhan Yesus. Karena yang dalam kondisi sakit, rahmatilah dengan kesembuhan dan pemulihan. Yang dalam
ketakutan, kecemasan, kegalauan, kecut dan tawar hati, Tuhan anugerahkan pengharapan, sukacita, dan kemampuan untuk bisa bertahan. Sehingga di dalam engkau kembali menatap hari esok dan berjalan dalam kekuatan Tuhan. Dan kami yakin bahwa hanya dalam cinta-Mu jualah kami boleh bertahan dalam masa-masa sulit ini, sembari percaya bahwa tangan pengasihan-Mu tidak akan pernah melepaskan kami berjalan sendiri. Tapi Engkau hadir, ya Allah yang penuh kasih setia, yang boleh mendengar setiap teriakan kami minta tolong, yang akan selalu melangkah seiring dengan perjalanan kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kami tenang menjalani hari-hari kehidupan kami, dan melangkah bersama-sama dalam kasih setia Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi kaum milenial kami, kaum muda, generasi muda, terlebih anak-anak kami ya Tuhan. Karena mereka harus mempersiapkan diri memasuki tahun ajaran yang baru, dalam situasi kenormalan baru, dan yang kemudian dalamnya beradaptasi dengan segala sesuatu yang tidak mudah. Tolonglah sehingga mereka bisa mempersiapkan diri memasuki pembelajaran kembali dengan semangat, dan tetap punya pengharapan di akan masa depan, bahwa Tuhan akan memberkati anak-anak kami ini dengan semangat belajar, rajin menuntut ilmu, punya rasa tanggung jawab, kesetiaan kepada tugas, sehingga mereka tampil sebagai kaum muda, anak-anak yang akan kembali memasuki masa belajar dengan setia dan meraih masa depan. Sehingga kami yakin percaya mereka mengerti betul bahwa dalam situasi sulit sekalipun, orang tua mereka bekerja dengan penuh susah payah, menyediakan segala sesuatu dan beragam fasilitas untuk masa depan yang baik. Maka kaum muda kami ini pun akan punya rasa tanggung jawab yang baik untuk meraih masa depan mereka dan cita-cita mereka yang luhur, yang kami yakin sungguh dalam perkenan Tuhan mereka mampu meneroka hidup mereka sebagai anak-anak yang diberkati. Berkatilah mereka semua yang kami yakin percaya adalah kaum muda yang hadir menginspirasi gereja. Rahmati mereka dengan pekerjaan, tanggung jawab, kesetiaan, kesehatan, kekuatan. Dan kami yakin mereka adalah generasi dan masa depan potret dari gereja yang Tuhan berkati untuk senantiasa menghadirkan wajah gereja yang baru di tengah-tengah beragam situasi sulit, tapi tetap terus mewartakan kebaikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Kepala Gereja lewat anak-anak muda ini. Terima kasih karena dalam kesempatan indah ini kami boleh telah bersekutu bersama-sama di rumah-rumah tangga kami. Kami pertaruhkan minggu yang akan kami masuki ini dalam perkenan Tuhan. Kami melangkah dengan penuh syukur karena kami akan percaya Tuhan menyertai langkah kehidupan kami. Berkatilah bangsa dan negara kami dari pusat hingga ke pelosok daerah. Hanya cinta Tuhan sajalah yang akan selalu menyertai pemimpin-pemimpin kami. Sehingga di dalam perkenan Tuhan kami menyongsong hari esok sebagai anak bangsa yang selalu optimis bahwa Tuhan akan memberkati bangsa dan negara kami ini untuk menyongsong hari esok yang lebih baik. Di tengah-tengah situasi pandemi yang kami hadapi, yang kami alami, di dalam Engkau ada kekuatan untuk kami saling bersinergi dan saling membantu untuk berkontribusi dengan rasa tanggung jawab yang baik, memasuki akan tugas-tugas dan tanggung jawab kami sebagai warga masyarakat, dan itu juga adalah partisipasi kami untuk kemajuan bangsa ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kebaikan yang telah Kau beri. Rahmatilah kami sebagai jemaat dalam persekutuan pelayanan kesaksian yang kami buat. Semuanya memuliakan nama Tuhan, dan kami yakin cinta Tuhan sajalah yang memberkati kami. Seiring dengan bulan baru di bulan Juli ini yang telah kami masuki dengan penuh syukur. Ampunilah akan dosa dan salah kami. Jadilah sesuai dengan maksud dan kehendak-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat,
Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman Tuhan dalam Injil Matius 25 ayat 40 menyatakan, "Dan raja itu akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.' Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara." Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan beri persepuluhanmu dengan hati tulus dan penuh kasih dan setia Tuhanmu dilimpahkan padamu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah Sang Pemurah, kami bersyukur atas kemurahan dan kebaikan-Mu melimpah di dalam hidup ini. Kuasa Roh Kudus telah menggerakkan dan memampukan kami untuk memberi persembahan dari kelebihan maupun kekurangan, sebagai tanda penyerahan hidup kepadamu. Terimalah persembahan kami ya Tuhan. Berkatilah agar persembahan ini dikelola dan dipergunakan secara bertanggung jawab untuk mewartakan Injil-Mu dalam kata dan perbuatan kepada sesama serta dalam proses pembangunan jemaat demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Marilah saudari-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, berdampingan dengan generasi milenial, kita senantiasa memaknai apa arti kesetiaan, kebermaknaan, dan semangat dialog, sehingga terus menjadi gereja yang bersaksi dalam beragam sektor. Menyambut amanat ini, kita menaikkan nada pengutusan dari Gita Bakti 278, "Hai umat Tuhan, celikanlah matamu." Hai umat Tuhan, celikanlah matamu, dengarlah tangis dan ratap yang tertindas. Mari berjuang entaskan kemiskinan, jangan biarkan sesamamu terlantar. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Hai umat Tuhan, satukanlah ikatan, murnikan
mampu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Benar adanya, amin. Amin, amin. Ya benar adanya,